Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Apa kabar hari ini? Semoga pemirsa di rumah, teman-teman Sultan TV di rumah ini sehat selalu dan masih bisa aktivitas seperti biasa. Nah, seperti biasa juga pemirsa Sultan TV, Hanifah Abdillah kembali hadir tentunya menjumpai Anda di program kesayangan kita semua. Di program Bincang hari ini yang tentu saja seperti biasa setiap harinya kita menghadirkan narasumber-narasumber yang nggak kalah keren dari narasumber-narasumber selanjutnya pastinya atau juga sebelumnya pasti nih ya, kita berbeda setiap harinya. Anda juga bisa akses siaran kami melalui live stream kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan jangan lupa pemirsa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Baik, nah ini kan sudah di akhir Maret ya, sebentar lagi sudah di penghujung Maret. Walaupun di akhir bulan ini, semoga teman-teman atau pemirsa ini tetap sehat, tetap bisa jaga kesehatan walaupun masih di situasi pandemi ini. Langsung saja di hari ini kita akan bahas tentang tema yang cukup menarik. Ini tentang perpolitikan nih. Beberapa kali sih ya, ini juga kita obrolin tentang politik. Tapi ini tentang gonjang-ganjing KLB katanya. Kongres luar biasa Demokrat. Bagaimana sikap Demokrat Banten? Sudah hadir di studio Sultan TV nih pemirsa, Ketua Bapilu Partai Demokrat, ada Abang Azwar Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, baik, walaupun lagi situasi pandemi, tapi katanya tadi udah vaksinasi ya? Sudah Alhamdulillah. Dong. Saya Alhamdulillah. sudah lengkap di vaksinnya. 2 kali dong? 2 kali. Mantap. Jadi kita sudah inilah. Udah itu ya, insya Allah sehat. Memberi contoh kepada masyarakat. Tapi harus ini juga ya, tetap jaga kesehatan walaupun udah vaksin. Prokes ya, harus ya. Tetap pakai masker, tetap prokes lah kemana-mana. Baik, oke. Nah ini Abang Anas kita kedua kalinya kan bertemu. Iya, benar. Iya, benar sih. Kedua Kita kalinya ya. ketemu lagi di sini gitu. Tapi sempat lupa tadi. Iya, tadi lupa. Oh iya, udah pernah ya, ini udah berbincang juga gitu di sini. Abang, ini panggil Abang Anas saja ya, kita biar enak gitu. Abang dari Ketua Bapilu Partai Demokrat, kita mau ngobrol santai nih ke teman-teman pemirsa di rumah juga biar mungkin bentuk informasi dan juga edukasi kepada teman-teman begitu. Baik, mungkin terlebih dahulu bisa sapa-sapa, masih pagi nih, masih semangat, mungkin silakan disapa pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Iya, selamat pagi buat teman-teman sahabat Sultan TV. Jangan lupa tetap tonton Sultan TV dan ikuti berita aktualnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat pagi pemirsa, tetap semangat, tetap sehat, pastinya harus ya. Nih Bang Anas, situasinya kan lagi situasi pandemi walaupun memang sudah di zona kuning ya. Ini beberapa sempat juga ini baca berita kemarin di Cilegon saja sudah zona kuning katanya. Benar, terus ada 2 daerah yang zona kuning. Zona kuning juga. Oke, nah ini kan juga istilahnya berarti kan sudah mulai ini penurunannya begitu terlihat. Kemudian juga semoga aja ini tidak terus-terusan begitu ya, karena memang sudah banyak juga yang divaksin. Kemudian juga sudah mulai masih terapkan protokol kesehatan gitu, dan ini juga terus digencarkan oleh pemerintah pusat begitu ya nih, Bang. Baik, Bang Anas, kita mau ngobrol santai ini tentang katanya sih gunjang-ganjing KLB Demokrat nih, kan Bang Anas dari Ketua Bapilu ya? Iya, benar. Ketua Bapilu Partai Demokrat nih pemirsa nih, Bang Anas sendiri. Tentu saja ini menjadi perbincangan hangat yang sempat viral beberapa waktu yang lalu ya. Jadi Demokrat sekarang lagi viral. Lagi viral, benar sekali. Sudah dikenal, sebenarnya sudah kenal banyak orang, jadi wah ini jadi viral di Banten pun, bahkan sampai ya adalah gitu yang membuat viral dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini melihat isu keviralan tersebut, bagaimana tanggapan dari Bang Anas sendiri, seperti apa? Ya, ini kan memang dinamika politik lah yang terjadi di Indonesia. Nah, memang uniknya dinamika di Partai Demokrat ini bukan dinamika di internal ya, bukan. Tapi ini dinamika yang terjadi dari eksternal gitu kan, eksternal yang mana mencoba melakukan ya notabene kudeta lah. Kudeta, pengambil alihan ya. Pengambil alihan politik yang ya kita lihat secara paksa Partai Demokrat seperti itu di kepemimpinan Mas AHY yang notabene memang hari ini
Mas AHY adalah representatif dari kalangan anak milenial dan anak muda. milenial, benar. Kan Demokrat sekarang rata-rata dipimpin anak-anak muda seperti saya juga, gitu kan. Ada ketua saya Bu Iti Oktavia Jayabaya, beliau kan anak muda juga. Milenial juga. Milenial juga. Gitu ya. Nah ini Oke. partai modern dan partai anak muda. Anak muda. Demokrat ini. Itu kan udah terlihat banyak anak Iya, muda ya. Benar, anak-anak muda sekarang di Demokrat isinya banyak anak muda. Baik, seperti itu. oke, memang ini terjadi karena memang dinamika politik begitu ya. Iya, dinamika politik, tapi bukan di internal. Tapi di eksternal. Nah, di internal itu kita solid mendukung Mas AHY. Oke. Gitu. Tidak ada keraguan. Kita Partai Demokrat Banten khususnya sangat setia sama Mas AHY. Oke, baik, Mbak. Berarti kan tentu saja punya sikap yang berbeda-beda, atau katakanlah kan ini juga sempat menjadi perbincangan publik bahwa memang Kepala Staf Kepresidenan Muldoko ya, Pak Iya, Muldoko katakanlah Pak ini Muldoko. ditetapkan katanya ini sebagai Ketua Umum Demokrat ini Iya. berdasarkan KLB. Versi KLB ya. KLB-nya. Oh, Iya, versi oke. KLB-nya. Itu bagaimana tuh ceritanya? Ini bisa diceritakan kepada teman-teman mungkin yang penasaran dan juga ingin tahu. memang gini, jadi kita menganggap bahwa KLB itu abal-abal ya, karena memang dalam ADART 83, pasal 83 ayat 1 itu menyatakan bahwa memang syarat KLB itu ada yang 3 poin utamanya. Pertama, yaitu bahwa KLB itu memang harus ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai, yaitu Pak SBY sendiri. Nah, kedua, itu kan ada persyaratan khusus, yang mana Kongres KLB itu harus memenuhi syarat. Salah satunya yaitu 2/3 dari DPD. Oke, DPD-nya. DPD Daerah Sebanten. berarti. Iya, Oh, Sebanten oke, ya. Sebanten, baik. Nah, jadi poin yang kedua selanjutnya setengah dari 514 ya. 514 apa nih? DPC. Oh, ini cabang. pemilik cabang, Oke. pemilik suara full gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat apa yang mereka versi Pak Muldoko lakukan itu tidak pernah memenuhi syarat karena DPC yang hadir itu dari 514 itu cuma 50. Gak sampai 500 Nggak pun sampai ya? Ya. Hanya 50 Ya hanya minimal gitu setengahnya ya, kan setengahnya kan ya. Berarti 200-an gitu ya? 250-an lah. Ini gitu. hanya 50? Iya, gitu. Dan DPD yang hadir itu cuma 1 DPD. Oke. Jadi tidak memenuhi syarat, gitu kan. Dan itu yang hadir tidak punya hak suara di sana. Nah, jadi makanya itu yang kita bilang abal-abal. Dan ADRT yang digunakan itu ADRT tahun 2005. Padahal tapi ada ADRT terbaru? Ya, terbaru 2020. 20? Oh. Kan sudah disahkan Bisa oleh ditetapkan juga Menkumham. begitu ya? Oke. Seperti itu. Oke, berarti emang dianggap bahwa memang KLB-nya ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Atau abal-abal kata-katanya Abal-abal, gitu, iya. bahasa kasarnya gitu ya? Kita menyatakan bahwa ini abal-abal dan Mbak ini juga bisa Mbak Hani bisa cek gitu kan, bisa rasakan di sosmed, di media-media Instagram, TikTok lah bahkan banyak itu lah. banyak sekali Sudah. bahwa hampir semua DPC, DPD yang mana mendukung kesetiaannya Mas AHY. Mas AHY gitu Dan ya? langsung memberikan dukungannya ke notaris. Ke Menkumham kita datang, termasuk DPD Banten. Kita mendatangi Menkumham menjelaskan bahwa kita setia kepada AHY. Mas AHY, ketum kita gitu. Nah, ini dibubuhkan tanda tangan, ada teman-teman ada yang tanda tangan darah, gitu kan. Ini sudah viral lah gitu. Kita lakukan, kita dorong bagaimana membuktikan kesetiaan kita. Dan hampir semua DPD se-Indonesia, DPC se-Indonesia melakukan itu. Oke, jika memang dikatakan tidak sah atau abal-abal katakan, kenapa ini tetap berlangsung gitu? Ya. Menurut dari Nah, ini kan Bang Anas gimana? ini kan kepentingan politik luar biasa ya, Oke. nasional, yang mana hari ini memang saya melihat secara pribadi bahwa Demokrat ini adalah satu-satunya partai oposisi yang hari ini yang sangat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat, benar. Nah, kita nih hari ini oposisi ya, tinggal Demokrat nih yang belum ini kan. Benar. Ya, partai lain kan sudah ini gitu ya. Ya kan, nah kita kan belum. Nah, jadi dan melihat tren dari Partai Demokrat sendiri bahwa Partai Demokrat hari ini memiliki tren
disukai oleh masyarakat, elektabilitas dan popularitasnya semakin naik saat dipimpin oleh Mas Ahaye. Mas Ahaye, oke. Nah ini ya mungkin arahnya bisa saja ke 2024 gitu kan, membuat kacau Partai Demokrat. Nah seperti itu. Oke, eksistensinya sampai sekarang juga sepertinya masih eksis nih. Iya. Bahkan ini sampai Gitu. viral juga Iya. begitu. Oke. Nah jadi kan memang apa yang terjadi hari ini, KLB yang dilakukan oleh Pak Muldoko tidak menyuruhkan bahwa Mbak Hani bisa melihat respon masyarakat. Justru Demokrat semakin ratingnya di Naik beberapa ya? lembaga survei semakin naik. Bahkan masyarakat semakin cinta Dengan kepada Demokrat. Demokrat. Sekarang ini di masyarakat loh, pas nanya kita jalan, Pak Anas gimana tuh Demokrat dikudeta? Nah, padahal kan dikudeta di pemerintahan kan, di iya, negara benar. itu dikudeta. Oke. Tapi saya bilang, oh ya masyarakat kecil sekarang sudah sampai pembahasan itu. Ke situ gitu ya. Iya, Oke. ini menarik gitu. Perhatian masyarakat kepada Partai Demokrat. Dan mereka memberi simpati yang luar biasa kepada Mas Ahaye. Gitu. Karena masyarakat sekarang mulai tahu itu KLB itu apa sih? Apa sih? Oh iya. Mereka baca syarat-syaratnya, akhirnya masyarakat, ya teman-teman saya aja yang misalnya maaf ya penggiat-penggiat yang lain tuh melihat, ya iya merasakan kalau memang KLB ini benar, kenapa sih di ujung Sumatera sana gitu Deli dilakukan? Serdang ya? Iya, Deli gitu kan. Serdang gitu. Oke. Dan kenapa di ujung sana? Orang semua rata-rata kalau misalnya kongres apa-apa kan di Jakarta, di Bali, di mana. Ini kan Iya. di ujung yang notabene kita nggak tahu lokasinya di mana kan seperti itu. Tapi sebelum dilakukan kongres juga ini, apakah para di DPC atau di DPD-nya daerahnya atau di cabangnya ini pada sudah tahu atau belum nih kalau dari akan melakukan KLB tersebut? Ada mungkin beberapa. Sebenarnya kita mendengar bahwa ada isu-isu akan KLB beberapa Waktu sebelum itu? Nah. Oh. kita dengar, tapi ya karena memang ada beberapa DPC yang diiming-imingin, Oh. diiming-imingin sejumlah uang, gitu kan, diiming-imingin dapat bantuan. Nah, tapi DPD Banten khususnya tidak tergoyahkan untuk hal itu. Oke. Tapi berarti kan ini harus tadi katakan persyaratannya 2/3 dari Iya. di DPD gitu ya, di DPD Banten khususnya. Iya. Nah, lalu kemudian dari DPD Banten sendiri apakah ada yang memang menyetujui begitu? Oh tidak ada. Jadi DPD Banten sampai dari awal sebelum dan sampai hari ini memang kita solid kepada Ketum Ahaye gitu. Tidak ada pun iming-iming yang berseliweran gitu kan, itu tidak direspon oleh kita gitu. Bahwa kita memang Demokrat adalah Ahaye dan Pak SBY. Seperti itu. Demokrat Iya. adalah Ahaye dan Pak Pak SBY SBY, begitu ya. Oke. Berarti dikatakan bahwa memang karena apa ya? Itu juga prosesnya begitu kan, dilihat dari proses dan sebagainya dari kongresnya sendiri, bahkan katanya Pak Muldoko ditelepon, benar? Ya kalau kita melihat kan Pak Muldoko ditelepon di lokasi kongres ya. Iya. Nah, kongres LUP itu. Cuma kan memang dalam ADRT juga ada persyaratan bahwa untuk menjadi ketum Demokrat kan Harus? ber-KTA Demokrat. Iya. Sekarang Pak Muldoko siapa yang Siapa nanti KTA-nya? Oh, iya, gitu ya, ya. ya. Iya, saya baru sadar nih. Oh iya ya. Ya kan KTA-nya siapa yang nantanganin? Kalau ketumnya kan Pak SBY dan Pak Mas Ahaye gitu. Benar. Ya gitu secara logikanya begitu. Iya. Orang sekarang masyarakat menilai bahwa oh iya gitu. Jadi masyarakat memiliki gambaran dan mengambil kesimpulan tersendiri bahwa Oke. Partai Demokrat memang hari ini Partai Demokratnya Mas Ahaye gitu. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mas Ahaye lagi dijolimin gitu kan. Dari pihak eksternal, bukan internal ya. Kita nggak ada masalah. Kalau dari internal aman-aman aja. Nggak ada, ya? aman-aman. Kondisi. Gitu. Aman, kondisinya baik. Gitu. Nggak ada masalah. Toh kita misalnya di era kepemimpinan Mas Ahaye ini, ya kita lihat tren kita semakin naik. Naik Gitu. daun sekali ya trennya Iya. sekarang gitu ya. Oke, menarik nih pemirsa nih pembahasan kita. Dan Mbak bisa merasakan sendiri gitu kan, kalangan mau Milenial. milenial kalau melihat Mas Ahaye ya, gitu, aduh, ya histeris gitu ya. serius. Ya gitu. Ya Gitu. seneng aja Iya. gitu ya lihatnya. Nah, kan memang beliau ya anak muda yang cerdas. Karismatik Handsome, kepemimpinannya, ya, oh handsome, kepemimpinannya kan, keren ganteng gitu. kan. Pemimpinannya bukan cuma ganteng, tampan, cuma beliau juga memang pintar dan bisa memimpin. Itu sudah terbukti mengelola organisasi hari ini. Nah, yang mana tren hari ini Demokrat popularitas dan elektabilitasnya naik.
itu saja gitu Oke. parameternya. Baik, menarik sekali nih pemirsa pembahasan kita. Nah, Hani juga masih pengen tahu nih untuk sikap-sikap yang nanti diambil oleh Demokrat Banten sendiri seperti apa. Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya. Siap. Baik, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Baik pemirsa, masih bersama kami di Bincang hari ini, masih tentunya dengan Abang Azwar Anas. Kita masih membahas tentang gunjang-ganjing KLB Demokrat, bagaimana sikap Demokrat Banten nih katanya. Tadi disampaikan juga kita sudah mengulas sedikit tentang kejadian KLB di mana Pak Muldoko ditetapkan katanya sebagai ketua katanya gitu. Nah, ini seperti apa, kemudian juga bagaimana nih sikap-sikap yang memang dilakukan oleh Demokrat Banten sendiri. Nah, ini ada artikel yang Hani beberapa baca nih beberapa waktu yang lalu, kemarin juga sempat baca nih katanya Bupati Lebak katanya Ibu Iti ini tetap setia kepada AHY katanya, tolak KLB ilegal sebutnya katanya, KLB ilegal, KLB cacat, KLB tadi apa lagi? Abal-abal gitu ya, disebut memang KLB seperti itu nih. Santet Banten akan dikirim katanya. Ini Bapak menanggapi ini nih, Abang Anas menanggapi hal ini seperti apa nih Bu Iti? Bu Iti. Ini pengen tahu aja seperti apa nih sebenarnya. Pertama, respon Demokrat Banten ya. Iya. Respon Demokrat Banten itu kita langsung konsolidasi Rakorda, Rapat Koordinasi Daerah, yang mana kita bersama ketua-ketua DPC melakukan
tanda tangan kesetiaan kepada Mas AHY yang dibumbuin ini ya, materai yang didorong ke Menkumham, sudah kita daftarkan ke Menkumham, ke KPU. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, kedua terkait masalah tadi respon Ibu Ketua ya. Ibu Ketua ya Nah, benar. respon Ibu Ketua ya biasalah itu kan, namanya juga luapan kesalahan. Beliau kan orang yang sangat dekat sekali dengan Pak AHY dan Pak SBY, Mas Ibas. Setia juga kalau Demokrat ya pastinya. Iya, gitu. Bu Ketua saya memang orang yang sangat dekat dengan Pak SBY, gitu loh. Nah, jadi memang melihat respon ini ya beliau kesal, tapi tidak ada misalnya ya, itu kan luapan biasa lah kalau orang yang lagi kesal nih partainya diobok-obok gitu kan, gitu dari eksternal diobok-obok. Nah, kita lagi enak-enak berjuang nih buat masyarakat. Nah, datang Ini kan intervensi yang begitu gitu, nah, kan kudeta mengambil alih dan sebagainya lah biasa gitu ya. kesal lah. Tapi Oke. kalau untuk niat arah ke yang sana ya enggak lah. Enggak lah ya. Saya tahu beliau kan Itu ketua saya ini kan basicnya dari pesantren. itu mah hanya ungkapan kekesalan saja Gitu. begitu ya. Iya, ungkapan kesalahan aja, nggak ada Oke. niat yang kemana-mana. Gitu. Karena mama ini sempat viral di semua media, di semua Nah, media. iya. Media Nah, apapun di semua Ibu di ketua abang. saya memang orangnya ini kan apa namanya? Ceplas-ceplos. Ya ceplos Bisa dan gitu humble, ya. orangnya Humble kan banget iya. Enak gitu ngobrol juga kalau sama Bu Iti Dia kan sebenarnya. anak muda, Demokrat ini Iya, kan partainya siapa? anak muda, jadi kita ya inilah gitu kan. Iya siapa? Jadi ya jangan dianggap serius lah maksudnya. Ini misalnya jangan dimasukin dalam hati ya obrolan itu. Tapi emang kalau Hani melihat sosok Bu Iti begitu ya, apa namanya? Emang karena humble juga orangnya gitu ya, Iya. karena terus juga beliau kan sepertinya ya cepat-cepat ngomong ya apa adanya gitu tuh, ngomong apa adanya. Hani sempat bertemu beberapa kali nih ketika liputan di luar gitu sama dengan Bu Iti, memang seperti itu gitu ya. Jadi memang udah nggak asing lah gitu. Sebenarnya itu memang hanya ungkapan kekesalan begitu ya, bukan bener-bener mau dikirim santet. Enggak lah, enggak. Enggak gitu ya, Enggak tapi lah. memang sedang kesel aja ketika Sedang kesel aja. ada seperti itu ya. Dan wajar lah kan, kita lagi membangun partai lagi bagus-bagusnya. Perlahan-lahan, iya. Kan nggak gampang, Pak. Gitu, nggak gampang membangun partai dengan bagus. Ditambah memang ada apa namanya, ya dibilang gerakan dari eksternal untuk mengacau Partai Demokrat. Demokrat, Nah, iya. ini kan ya memang wajar gitu. Tapi apakah ia melihat itu gitu, Kang Anas, Bang Anas sendiri melihat ke arah situ gak Pak? Eksternal memang sengaja untuk ingin menggoyahkan atau membuat tidak solid atau seperti apa Kak? Ya memang kan begini, kan orang-orang yang melakukan gerakan kudeta dan KLB abal-abal itu kan memang orang-orang yang notabene sudah tidak di Demokrat lagi. Oh iya. Ya ada beberapa orang, iya. Tapi yang di Demokrat pun ada. Nah, di Demokrat ada, tapi dia sudah tidak aktif lagi gitu. Oh. Tidak aktif gitu. Tapi sebenarnya yang sebenarnya Demokrat adalah dia yang setia. Iya, gitu. Nah, contoh Pak Max Pua, itu kan sudah pindah partai, partainya, Partai Emas. Beberapa orang-orang yang di notabene yang hadir itu, Adalah. nah itu kan orang-orang yang sudah tidak di Partai Demokrat lagi, begitu kan. Ada yang dia sudah tidak aktif lagi, gitu. Tapi ingin menghancurkan Nah, Demokrat. kalau mereka memang niat membangun, gitu kan, membangun Partai Demokrat, ya sampaikan saja pesannya. Nah, ayo bersama Demokrat besarkan, nanti di 2024 menangkan. Begitu kan? Iya. Jadi jangan karena memang tidak diakomodir oleh Ketum AHY, jadi kan membuat masalah seperti itu. Janganlah. Jangan ya. Oke. Karena memang notabene kita ini kan ya apa yang kita lakukan hari ini kan pasti tetap dilihat oleh masyarakat, Dinilai lah pasti oleh Pak. masyarakat. Jadi jangan sampai kita kan melakukan hal-hal yang notabene malah mencederai keinginan dan ini masyarakat gitu. Lalu nih melihat kondisi itu nih, perkembangan sampai hari ini nih seperti apa nih terkait tadi isunya, kemudian ditetapkannya Pak Muldoko, hari ini seperti apa perkembangannya? Ya memang hari ini kita apa yang terjadi, contoh kemarin ya kita merespon
tanggapan dari pihak kubu itu ya, KLB abal-abal itu, mereka menggugat Mas Ketum AHY karena pencopotan Pak Marzuki Ali dan 9 orang yang melakukan gerakan KLB itu. Nah, mereka menggugat gitu kan, mereka melakukan KLB tapi mereka menggugat Mas AHY gitu, kenapa dipecat jadi kader Partai Demokrat. Kan lucu juga. Lucu juga, iya ya. Kan, ya kan kalau mereka merasa mereka itu ini ya apa namanya KLB, pengurus KLB yang baru, kenapa mesti harus ini kan gitu kan, mesti takut. Tapi kan mereka mencabut gugatannya atas apa namanya pemecatan yang dilakukan oleh Ketum Partai Demokrat Mas AHY terhadap mereka. Nah, mereka melakukan gugatan dan mencabut sekarang. Nah, mencabut gugatan Tapi itu tidak berpengaruh. Ya tidak berpengaruh. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja dari Menkumham, keputusan dari Menkumham. Yang pasti masyarakat sudah menilai bahwa Partai Demokrat hari ini adalah Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mas Ketum AHY. Masyarakat bisa menilai. Nah, hari ini tinggal pemerintah menyikapi bahwa inilah gitu kan, orang kan semua akses sudah bisa melihat gitu kan, mengupdate gitu kan informasi secara aktual gitu. Jadi jangan sampai hari ini ya, pemerintah khususnya Menkumham gitu melakukan hal yang fatal gitu kan gitu. Nah, makanya kita berharap dan mengajak masyarakat mendoakan Partai Demokrat agar Partai Demokrat ke depan bisa memimpin lagi. Nah, Partai Demokrat ya selesai badai demokratnya gitu. Bisa adem ayem lagi, gitu kita ya. kita bareng-bareng gitu bareng-bareng gitu kan, bersama masyarakat gitu kan, ke depan kita akan memimpin lagi. Baik, nah ini juga ada artikel nih katanya isu gerakan pengambil alih atau kudeta nih terhadap kepemimpinan Partai Demokrat. Ini katanya tidak berpengaruh sama sekali. Justru hal tersebut semakin membuat solid seluruh kader partai berlogo bintang Mercy itu katanya. Nah, seperti jadi itu. Memang menarik. Memang ketika ada musibah terkadang ya itu tadi orang akan semakin kuat gitu kan, semakin ya kayak kita lah, ada virus nih, virus corona, badan kita semakin kebal, semakin kuat. Dan begitu hari ini Partai Demokrat itu apa nama diganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan, ingin merusak Partai Demokrat, ternyata malah kebalik, iya. berbeda dengan partai lain kan. Wah, kita malah solid gitu. Gak ada DPD yang memberi dukungannya kepada KLB abal-abal. Coba Mbak cek aja, searching berita mana ada secara deklarasi DPC, DPD yang memberi dukungan secara langsung. Nggak ada. Hampir di beberapa daerah nggak ada. Karena memang sudah setia sekali dengan Pak Mas AHY ya. Iya. Dan anggota DPR RI kita, anggota Dewan kita satu orang pun tidak ada yang tergoyahkan. Luar biasa. Memberi dukungan kepada Mas AHY itu real semuanya, bisa di cross check. Karena apa yang mereka lakukan, mereka melakukan dukungan DPC, DPD, anggota Dewan itu kan diberitakan secara langsung, masuk media. Nah, itu di share ke sosmed, di share ke link kita juga ke Demokrat. Jadi nggak ada itu DPC, DPD yang mendeklarasikan mendukung kubu KLB abal-abal. Jadi makanya itu kita bilang abal-abal, karena mereka melakukan sendiri yang tidak ada hak suaranya. Udah mah semua persyaratan tidak ada yang memenuhi sama sekali. Tidak ada yang memenuhi gitu. Jadi itulah pesan kita, minta pesan kepada masyarakat Banten agar ya mendoakan Partai Demokrat gitu. Ke depan ya, ke depan pastinya. Biar ini badai kita ini selesai. Amin. Nah ini juga katanya kemarin sempat Pak AHY sendiri ini bertemu nih katanya dengan jajaran pengurus DPD di Banten. Ini katanya sekaligus ikut kegiatan Jalan Sehat katanya di Batu-Waringin. Wah, ini kegiatannya selalu maksudnya kompak banget gitu ya. Pak AHY selalu merangkul para anggota kader dan lain sebagainya. Nah, memang di kepemimpinan Mas AHY ini beliau membuat apa namanya pola kepemimpinan yang berbeda.
Oke. Gitu. Beliau memang anak muda dan pola kepemimpinan yang beliau bangun adalah ya tadi membaur lah, tidak ada sekat antara ketum dengan anggota dengan kepengurusan DPC, DPD, dan memang kebetulan saya hadir Hadir di juga? acara itu. Oh, Jadi kita mantap. memang Mas Ketum AHY membekali kita bahwa inilah Partai Demokrat Banten hari ini, Partai Demokrat hari ini gitu, dengan segala gejolaknya gitu. Tapi kita tetap happy gitu kan, tetap semangat, tidak ada putus asa. Mas Ketum memberi kita semangat dan dukungan full. Kita bersama barisan beliau gitu kan. Nah, sambil ya malamnya kita bakar api unggun. Sampai Ya, esok pagi ya? Sampai esok pagi iya, ya? santai, berkemah gitu Berkemah, kan. oh. Berkemah, ketua-ketua DPC. Nah, ketua-ketua DPC, ketua DPD dan pengurus inti Partai Demokrat gitu kan, ada pesan penting yang Yang disampaikan oleh ketum kita. Dan paginya memang kita jogging bareng. Jogging bareng, jalan sehat bareng trekking, gitu ya? iya. Wah, asik ya? Iya, jalan. Seru. Wah, siapa yang kuat napasnya trekking, walaupun jalan santai, kalau berkilometer kan Ya, lumayan gitu ya. lumayan juga Lumayan. kita susah napas gitu. Berarti itu juga salah satu cara untuk Nah, itu salah solidan. satu kesulitan kita. Jadi komunikasi politik yang dibangun Baik ya? sangat Sangat baik begitu. Jadi bukan cuma di hotel, di tempat megah. Nah, ini enggak. Oke. Ini di alam terbuka, Dan santai juga. di ini tenda Tenda gitu ya? Seru banget kayaknya iya, itu, di tenda. kemahan gitu ya? Jadi raparnya di tenda gitu kan. Karena lihat juga nih beberapa Pakai- gambarnya ada Pakai api unggun. olahraga bareng Nah, begini ya? Iya, benar. Olahraga bareng Kita ya? olahraga bareng. Oke. Jadi Luar biasa nih Jadi Pak ya? kita makanya yang itu tadi Mbak Hani ya, nggak ada terbesit apapun kita ini tidak mendukung Iya, Mas Ketum AHY. Pasti. Pasti kita harus setia. Totalitas ya? Totalitas Ke kita. Mas AHY. Iya. Pasti. Tapi nih, Bang, Abang sendiri merasakan nggak? Ini kan katanya ada penyusup-penyusup nih, yang memang iming-imingi, nih gua kasih, Iya. gua kasih, lu tapi harus ikut kita gitu. Tapi Bang Anas sendiri merasakan nggak? Atau memang ada kadang-kadang lain Ya yang memang ada? informasi itu saya juga sempat nyampe gitu kan, tapi saya tidak menghiraukan karena bagaimanapun ya secara logika aja kalau kita benar ya nggak mungkin lah ini kan orang Mas Ketum AHY untuk KLB itu kan syaratnya sangat tidak terpenuhi. Nah, kalaupun ada teman-teman yang itu ya memang mereka sudah tidak aktif lagi, gitu, tidak aktif lagi di Partai Demokrat. Nah, jadi jangan sampai misalnya ketika udah nggak aktif ditawari ini gitu mau kan itu mencederai dan merusak partai. Tapi Demokrat sepertinya sendiri. enggak ya Di Banten sih nggak sendiri. ada. Nggak ada sama sekali ya. Maksudnya nggak ada yang nerima bener-bener saya mau, yaudah saya mau. Kalau pengurus nggak ada. Nggak ada ya? Yang aktif nggak ada. Setia sekali udah ke Setia. Pak ya? Kalau pengurus satu pun nggak ada. Tapi kalau yang udah nggak aktif bisa Nah, jadi. kalau yang nggak aktif Bisa ada. jadi. Yang mantan gitu saya kayak. Ada. Mantan gitu ya. Jadi kayak udah ada dari mantan kan? pindah ke partai lain, tiba-tiba dia ikut Iya. KLB. Tapi padahal dia nyalek di partai lain, tiba-tiba KLB dia ikut gitu. Lucu ya? Lucu gitu Ya, lihatnya karena gitu. memang deh. tawaran itu tadi. Tawarannya gitu. Oh. Ya menurut saya ya itulah. Padahal kan memang mereka dibohongi juga di acara karena kan nggak sesuai yang iming-iming yang ditawarkan. Ditawarkan gitu ya. Iya kan Oke. ditawarkan 100 juta sampai 50 juta, tiba-tiba kan di sana cuma dikasih Berapa? 5 juta. Ya, gitu ya. Iya, Tidak sesuai. nggak sesuai. Oke. Berarti Gitu. memang itu ada upaya-upaya mereka untuk menjatuhkan Demokrat berarti Iya, ini mau dijelas begitu ya. Iya. Oke, berarti kalau Hani tanya ketika optimistis apakah tidak nih nanti ternyata hasil keputusan dari Kemenkumham Demokrat kembali memimpin dengan kepemimpinan Pak AHY? Ya optimis. Pasti ya? Pasti. Pasti. Kita nggak ada sedikit kekhawatiran karena memang kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Udah terlihat jelas lah gitu ya, Iya. Bang ya. Udah masyarakat Gitu. juga bisa, Hani bisa nilai, masyarakat Benar. bisa nilai gitu, teman-teman Gitu. bisa nilai. Kan hari ini masyarakat memantau gitu kan mana. Jadi yang harus kita ingatkan pesan kepada pemerintah bahwa kekuasaan itu kan nggak ada yang abadi. Abadi, benar. Semua juga bergilir dan diganti gitu. Jadi ya harus melakukan ya itu tadi apa namanya
ya harus amanah, melakukan keadilan gitu kan. Nah, jangan melakukan hal-hal di luar dari batas Kewajaran benar. seperti itu. Oke. Sehingga memang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti itu. Baik, nah ini kan berarti secara nggak sadar ya jelas lah ya Partai Demokrat dizolimi begitu tuh. Dizolimi, benar Bahan ya? yang ngomong ya. Ya, ini melihatnya gitu, maksudnya Partai Demokrat berarti mas dizolimi gitu. Lalu kemudian juga ingin tahu dong seperti apa nih respon dari masyarakatnya, kemudian juga apa nih kira-kira yang ingin disampaikan untuk para pengurus DPC, apalagi khususnya di daerah Banten begitu, di Demekot Banten, kemudian juga harapan ke depan seperti apa kita akan bahas dan simak di segmen selanjutnya. Siap. Tetap bersama kami di Bincang hari ini. Ini teh ya Mbak ya? Ya, sok mangga silakan. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami masih di Bincang hari ini, dan tentu saja ini masih di segmen akhir nih. Siap. Ternyata pemirsa Sultan TV di rumah juga ini bersama kami nih interaktif juga, Iya. bertanya beberapa pertanyaan mungkin di live chat kami di YouTube, nanti kita coba bacakan dan juga mungkin sambil dijawab ya. Siap. Oleh Bang Anas kali ini. Nah ini ada beberapa juga terkait katanya semoga nggak gonjang-gonjing lah ya walaupun akhir bulan nih katanya. Akhir bulan Katanya, biasa galau. Galau ya, galau, oke. Galau belum gajian. Kemudian juga Indonesia terlalu banyak partai. Kemudian juga katanya politik itu kan kejam, katanya. Melihat kondisi itu, kemudian apa nih pendapat dari Bang Anas? Jadi memang kalau kita menyikapi bahwa jangan dibawa arah ke sana. Politik ini adalah bicara strategi, Oke. ya taktik. Nah, jadi jangan sampai saya masuk politik, saya aktivis mahasiswa, basicnya. Saya masuk politik bagaimana ke depan, politik yang saya masukin ini adalah bagaimana bisa membuat kebaikan Oke. masyarakat. Nah, insya Allah. Nah, jadi jangan sampai ya politik ini dipimpin oleh orang-orang yang nggak benar. Makanya kan partai harus melakukan proses kaderisasi, Ya. aktivis-aktivis kampus, mahasiswa coba direkrut gitu kan untuk masuk ke dalamnya, sehingga memang kan politik ini sebenarnya nggak kejam, tapi orangnya aja, personalnya yang melakukan itu kan gitu. Ya ini kan tergantung personal, makanya partai politik menyiapkan personal orangnya yang di dalam politik itu harus benar seperti Oke. itu. Nah ini juga ada pertanyaan nih katanya, politik nipu katanya, uang kecil katanya. Nipu kecil ya. Gimana? Tapi Gimana? Tapi kan Partai Demokrat nggak pernah gitu. nggak bawa slogan uang kecil. Iya sih. Enggak lah, kalau dibilang nipu kan makanya tren Demokrat sekarang nggak turun, kan tren Demokrat naik. Mas AHY hasil semua lembaga survei sampai hari ini memposisikan ada yang ketiga, kelima, pokoknya kita masuk 5 besar Mas Ketum, dan Partai Demokrat itu masuk dalam proses 3 besar. 3 besar tersebut. Iya. Jadi memang ya gonjang-ganjing yang terjadi bukan menyuruhkan wah Partai Demokrat semakin down, enggak. Karena memang Ketum Demokrat Mas AHY dia bisa mengelola konflik ini, gitu kan, mengelola konflik ini. Yuk, jangan patah semangat. Makanya Kita merangkul lawan. begitu ya? Kita lawan. Oke, Gitu. baik. Mas AHY merangkul dan juga dilawan bareng-bareng Ih, gitu. Kan Baik. semua DPD se-Indonesia, DPC ini ngelawan, gitu. Orang luar kan tiba-tiba jadi ketum, gimana ceritanya? Gitu kan. Udah mah cacat katanya ya KLB Iya, ya. tiba-tiba Abang-abang. Mbak Hani aja tiba-tiba nih ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah Hani gitu. Mbak Hani marah nggak? Masuk, Tiba-tiba makan masuk, gitu. ngapain gitu ya? Makan, Tiba-tiba. minum gitu kan. Ya jelas siapa lu gitu. Iya kan gitu. Isi ibaratnya begitu ya lah ya. Nah, ini juga tentang pengurus Demokrat hasil KLB disahkan pemerintah atau tidak. Kemudian katanya hari ini siang ini Demokrat Muldoko ini katanya akan gelar konferensi pers katanya di proyek Mangkrak SBY katanya. Gimana ya? Nah, jadi Mbak Hani begini, kalau untuk disahkan ya itu kan memang wewenang dari Menkumham. Ya. Cuma kan saya pesan saya tadi, Menkumham ini harus berlaku adil, Iya. gitu, berlaku adil, dan dia melihat fakta-fakta. Ingat, masyarakat menilai dan melihat kondisi hari ini bahwa Partai Demokrat lagi dijolimi, gitu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar batas kewajarannya, satu itu. Dan ketika mereka mau deklarasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Hani, deklarasi di proyek Mangkrak Nah, gitu. sekarang nah itu tadi kan apa yang mereka lakukan ya bebas-bebas saja. Kalau dibilang proyek Mangkrak, ya notabene kenapa sih kalian tidak melihat bahwa pembangunan selama ini yang dilakukan oleh Pak SBY ini luar biasa. Ya. Jujur, ibu saya aja kenapa cinta sama Demokrat katanya, sama Pak SBY. Zaman dulu ibu saya guru. Dulu tidak ada yang memperhatikan guru, tidak ada yang memperhatikan kesehatan masyarakat. Sekarang ada yang guru, sertifikasi guru, Iya. gaji dinaikkan. Nah,
Ini saya rasakan karena ibu saya seorang guru. Baik. Nah, kedua, kesehatan masyarakat. Ingat, kalau nggak ada Pak SBY dulu, BPJS itu adalah program Pak Pasti SBY. ya. Oh. Nah, dulu zamannya Pak SBY itu subsidi silang. Wow. Nah, cuma sekarang saya nggak tahu sistemnya. Kebijakan seperti apa? Nah, gitu. kalau subsidi silang dulu kan enak, alhamdulillah ya. Hmm. Subsidi silang itu siapa yang mampu mensubsidi yang tidak mampu. Jadi tidak terbebani, iurannya pun tidak flat dulu. Iya. Nah, ini hal-hal banyak hal lah yang apa namanya yang terjadi. Contoh aja poin-poinnya tadi. Ketiga, di bidang pendidikan juga, Mbak tahu nggak sampai hari ini ada program bidik misi buat anak yang tidak mampu. Teman-teman saya banyak yang maaf, dia tidak mampu kuliah tapi dia pintar, akhirnya dia sarjana. Dapat juga Jadi bidik dokter, misi. jadi Oke. sarjana teknik gitu. Ini kan nggak dilihat bahwa mereka lihat pembangunan, dan di situ kan bukan cuma Pak SBY. Iya. Jadi jangan menyerang bahwa Pak SBY, proyek bangga Pak SBY. Nah, coba lihat dari dirinya. Mereka sudah melakukan apa untuk bangsa ini. Dan Pak SBY sudah membangun demokrasi Indonesia dari 2004 ke sini. Demokrasi kita alhamdulillah gitu kan baik, tatanan kita baik gitu kan. Orang mengkritisi ya tidak ditangkap gitu kan. Nah, sekarang kita kan cukup dibilang ya maaf lah, saya nulis status saja, ada sosmed nulis statusnya takut saya Pak, takut mengkritisi sekarang. Iya. Gitu. Mbak Anies serius banget ya. Jadi memang biarkan saja lah, namanya juga di dunia politik ya biasa. Iya benar, Gitu polemiknya kan. selalu ada Tapi kan ya. masyarakat menilai gitu kan, biar masyarakat yang menilai gitu. Kondisinya yang terjadi. Toh masyarakat hari ini ketika dilakukan pemilihan kemarin itu apa namanya Pak Denny JA melakukan survei secara langsung di Twitternya, siapakah presiden yang Anda pilih? Ternyata hampir 69% masyarakat Indonesia masih menginginkan Pak SBY. Jadi apa yang mereka dengungkan nggak sesuai dengan fakta di masyarakat. Jadi biarkan saja gitu. Pak SBY masih dicintai loh. Yang itu juga dikutip oleh media Rimol bahwa Pak SBY diinginkan menjadi presiden lagi. 69%, tinggi sekali. Itu berbeda dari tinggi, sama sesuai dengan dulu beliau tingkat keterpilihannya saat menjadi presiden. Ya. Yang kedua ya. Yang kedua. Iya, yang periode kedua hampir segitu capaian presentasinya seperti itu. Berarti nggak masalah kalau. Nggak ada masalah gitu. Kita lihat aja gitu kan. Kita benar Iya. gitu. Kayak tadi kita nggak takut kalau kita benar. Oke, diserahkan juga kepada Kemenkumham pastinya ya. Dan saya bisa yakin Pak mengambil- Yono itu kan Pak Menteri Menkumham juga profesional lah. Iya Dia jelas tahu, ya Pak ya. gitu. Dia Melihat banyak faktor kan? akademisi kan, akademisi dan praktisi hukum, dia pasti bisa Mengerti dan paham mengerti itu. gitu. Jadi nggak takut ya. Nggak takut. Nggak takut, tetap optimis pastinya. Optimis lah, optimis. Oke. Tentunya masyarakat juga ini pastinya bisa melihat gitu. Iya, masyarakat Melihat itu. melihat lah. Menilai gitu. Kan saya ketika mengetek tentang berita Demokrat itu dari komen-komennya itu begitu banyak orang yang like tentang informasi Demokrat, mendukung Mas Ahaye. Oke. Itu di TikTok, di Instagram saya lihat tek. Nah, itu kan banyak yang komentari, menanggapi gitu. Responnya positif alhamdulillah. Gitu. Seperti itu. Baik, berarti jelas sekali bahwa Demokrat Banten bersikap terus solid mendukung, tidak takut juga. Tidak takut gitu. Kita solid Solid. bersama Mas Ahaye. Terus mendukung Pak Terus Mas Ahaye. mendukung. Siap, oke. Itu ya, Iya. itu jelasnya. Baik, nggak kerasa nih, udah 5 menit lagi ternyata. Iya. Bang Anas, kira-kira nih apa yang ingin disampaikan untuk semua pihak lah ya, baik itu kader-kader Partai Demokrat Banten, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, silahkan. Ya, khususnya buat kader Partai Demokrat, ayo kita bangun Partai Demokrat dengan slogan Ibu Ketua saya, riang gembira gitu. Walaupun kita memang dalam kondisi ada badai dari luar yang menghantam Partai Demokrat, kita tetap solid gitu, riang gembira membangun Partai Demokrat untuk menang di 2024.
dan kita pastikan bahwa kita solid dan kuat bersama Ketum AHY. Ya. Nah, buat pemerintah, nah, saya sendiri berpesan bahwa hari ini Partai Demokrat ya menaruh harapan besar kepada pemerintah agar berlaku adil gitu kan, dan tidak melakukan hal yang di luar batas kewajaran, karena memang masyarakat menilai hal ini seperti itu. Dan kepada masyarakat, terima kasih telah mensupport dan mendukung Mas AHY, ketum kita. Doakan dan ingatkan kami agar tetap berjuang bersama masyarakat dan rakyat Indonesia. Seperti itu, Pak. Terima kasih juga atas kepercayaan pastinya ya. Iya. Masyarakat percaya sekali kepada Demokrat Siap. katanya. Baik. Nah, ini satu lagi kira-kira Bang Anas, apa yang menjadi catatan penting ini terkait perbincangan kita pada pagi hari ini, kemudian closing statement-nya silakan. Ya, catatan penting bahwa saya senang bahwa Sultan TV telah memberikan ruang untuk Partai Demokrat Banten menyampaikan message kepada masyarakat, bahwa Partai Demokrat setia kepada Mas Ketum AHY dan Partai Demokrat Banten tidak pernah mengakui Kongres abal-abal itu. Oke. Seperti itu. Cukup ya? Cukup. Closing statement-nya cukup. Ada lagi? Udah. Cukup, baik, luar biasa pemirsa. Alhamdulillah sudah selesai juga, sudah pukul 10 hari ini nih Bang Anas. Luar biasa, semoga apa yang kita perbincangkan hari ini tentunya bisa bermanfaat untuk teman-teman di Siap. rumah, untuk pemirsa Sultan TV, untuk Hani juga, untuk teman-teman di sini Terima kasih, juga. Mbak Hani, ya. Terima kasih Bang Siap. Anas sudah hadir di sini, jangan kapok hadir lagi di sini. Iya. Hani sudah bilang jangan kapok hadir lagi di sini, udah 2 kali ketemu Hani, bosan-bosan dah tuh. Enggak lah. Ya. Soalnya Oke. tadi tawarin teh soalnya. Iya, siap. Semoga nanti ada kesempatan lain waktu kan bisa kita bahas tema-tema lain begitu nih. Siap, Mbak Hani. Bang Anas, sehat selalu, Siap. sukses selalu. Semoga ini segera usai dan rampung nih ya, Iya, benar. permasalahannya. Biar Semoga kita enak berjuang enak di juga, biar sama-sama 2024. langsung bermimpin gitu Kita ya. fokus di pemenangan di 2024 nanti ya. Amin. Semoga harapan-harapannya juga ini bisa terwujud pastinya, Ya. dan juga semoga tentunya butuh kerjasama semua pihak gitu. Benar. Baik, terima kasih juga yang diucapkan selain kepada Abang Anas, terima kasih juga untuk pemirsa Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini, edisi hari ini tentu saja di hari Kamis, dan jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah selaku pemandu acara pamit undur diri, dan juga narasumber Hani. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.